Pagi dok, ada saudara yang 8 hari lalu habis kemo, apalagi sudah bisa konsumsi produk AFC ya dok. Istrinya takut double efek jika terjadi healing crisis dok gimana? Nah oke, jadi kalau untuk kemoterapi ya, yang pertama jangan puasa ya, jangan puasa dulu karena itu tadi butuh air yang sangat banyak. Ya, banyak banget minum air ya, butuh nutrisi juga yang banyak. Nutrisi banyak ya tadi, yang penting gini, eh, yang pertama banyak minum, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga nutrisi yang lain harus tercukupi semua ya. Yang keempat kalau ada keluhan memberat terkait kemo segera ke dokter. Nah, kemudian kalau ditambah AFC. Nah, AFC apa dok yang pada saat kemo ini yang terbaik? Saya sarankan pas pada saat kemo ya, eh, yang terbaik adalah Utsukushi. Yang terbaik Utsukushi. Ingat, kawan-kawan ada paten di situ, baca paten. Pelajari produk yang simpelnya baca paten. Di mana Utsukushi itu ya, saya terangkan dulu, mungkin ada ilustrasi gambaran awam ya terkait kemoterapi. Nah, salah satu terapi dalam kanker ya, itu pembedahan dah. Kita nggak bahas pembedahannya, bagus pokoknya ikutin dokter kalau disuruh bedah, ikutin aja. Nah, karena ini yang akan saya sampaikan. Bedanya kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi. Nah, kalau kemoterapi itu ibaratnya kayak di bom nuklir. Dar, semuanya kena. Ya, baik sel kankernya langsung hancur. Sel yang baik juga akan hancur. Kecepatan untuk menghancurkan sel kanker itu paling cepat. Nah, itu kemoterapi. Jadi kerusakan akan banyak ya. Racun toksin, sindrom lisis tumor itu efeknya berat banget, paling berat ya itu kemoterapi. Terus kemudian yang kedua dok radioterapi. Kalau radioterapi itu kayak disinar lokal ya, lokal. Mungkin kankernya di tangan, nah disinar di tangan aja. Atau radioterapi, radioisotop, ya ada nuklir disuntikan ke daerah kanker. Nah itu nanti di lokal di situ aja yang rusak nih. Daerah sekitar itu yang rusak. Jadi tadi kayak tadi bom nuklir, ini bom bom tapi ada targetnya. Nah, itu yang targetnya di situ. Bisa, nah, cepatnya juga bisa sama. Tetapi kalau radioterapi tidak sekuat kemoterapi terkait pencegahan metastasis, apa namanya, sel-sel tumor, sel kanker yang berpindah ke tempat-tempat lain. Nah, kalau radioterapi kan di lokal itu aja, rupanya dia udah menjalar ke organ yang jauh, nggak kena sama radioterapi. Nah, kemoterapi semua hancur. Nah, cepat. Dua-duanya cepat. Unggulannya kemoterapi itu. Nah, terus imunoterapi, dok. Nah, kalau imunoterapi, ada dulu sering saya sering share ya video terkait natural killer cell. Nah, natural killer cell itu salah satu sel yang digunakan untuk modalitas imunoterapi, kawan-kawan. Nah, imunoterapi, nah, dia khasnya, dia cuma nyerang sel tumor, sel kanker. Nah, dia pelan-pelan saat nggak ngerusak sel sehat, tetapi dia pelan-pelan. Nah, dia akan kejar-kejaran. Kalau misalnya sel kankernya produksinya 1 juta, kemudian prajurit natural killer cell-nya 500.000, ya masih kalah defisit. Kankernya masih berkembang. Tapi kalau misalnya eh, apa namanya natural killer cell-nya itu lebih banyak, ya, nah, dia akan berkurang. Mungkin tadi 1 juta, natural killer cell-nya 1.200.000. Oh, oke, produksinya kita hambat nih. 1 juta habis. Tinggal 200 kita ada sisa prajurit untuk menyerang induknya. Wah, induknya itu sebesar gunung, kawan-kawan. Sehingga apa? Butuh waktu gitu loh. Butuh waktu yang lama, yang berat, yang butuh usaha untuk kemoterapi, imunoterapi sama. Jadi kalau usus tanpa diimbangi dengan medis, tanpa kemoterapi, tanpa adanya eh, operasi, itu butuh waktu yang sangat lama. Kasihan. Nanti takutnya
putus di tengah jalan, nanti kita bisa dituntut, kita bisa overclaim ya, bahaya overclaim itu bisa dituntut kawan-kawan ya. Nah nanti mungkin besok-besok ada materi terkait masalah overclaim ya, bahaya, karena sangat bahaya, bisa membahayakan perusahaan ya, bisa membahayakan diri kita sendiri, juga bisa memutus jalan-jalan orang lain juga, karena udah nggak percaya, karena kita overclaim. Jadi mengkombinasikan AFC dengan medis itu luar biasa. Itu tadi ya, ibaratnya kayak hutan kebakaran, pemadam kebakarannya harus kita stop, sehingga kita dikasih waktu untuk menanam uh, pohonnya lagi, biar bisa kita kejar. Yang kerusakannya 60 hektar, tapi nggak rusak lagi, nggak bertambah, sehingga bisa kita kejar tuh 60 hektar. Nah itu ya. Nah jadi kalau untuk imunoterapi dengan hanya alternatif imunoterapi dengan eksekusi itu tidak disarankan, ya harus dikombinasi. Nah terus kalau kemoterapi plus eksekusi dok bagus banget ya. Tadi kemoterapi di bom atom, kemudian natural killer cell, ya sudah sisa-sisanya enak dikejar, sehingga efektivitas terhadap kemoterapi itu jauh lebih besar. Nah, ditambah dok, ada fungsi paten lain. Ada paten fungsi. Paten fungsi apa dok? Mengurangi efek samping dari kemoterapi. Itu ada patennya kawan-kawan. Sehingga ini ada pasien saya, dia itu sebelumnya kemo, gak enak badan lah semua. Nah, pas yang kemo ketiga itu pesan eksekusi sama saya. Ya pesannya nggak banyak ya, kita bantu aja karena memang ada kondisi-kondisi tertentu ya. Konsumsinya cuma 1 hari 1. Dia bisa habis kemo biasanya tiduran sakit dan dia bisa masak ke dapur. Ya bisa masak. Nah itu dia, efek samping dari kemoterapi bisa berkurang. Jadi konsumsinya apa dok? Eksekusi aja dulu sampai sempurna kemoterapi. Nah baru nanti tambah subah ya, sarannya seperti itu. Karena subah sebenarnya nggak belum ada penelitian ya yang signifikan terkait larangan subarasi pada saat kemo. Tidak ada. Ya tetapi kita optimalkan saja dari paten fungsi sehingga efektif ya kawan-kawan. Ya untuk kasus-kasus kanker dengan kemoterapi saya sarankan eksekusi. Berapa saja tuh? Minimal 4 saset ya. Nah, kalau pas puasa kapan dok minumnya? Oke, kalau nggak ada masalah lambung boleh sebelum berbuka. Tapi kalau ada masalah lambung 2 jam setelah berbuka ya. Terus kemudian kalau duanya lagi kapan dok? Sebelum tidur atau sebelum sahur. Kalau ada masalah lambung setelah sahur. Nah tapi kalau sahurnya deket-deket sama sama apa dok? Sama-sama imsak dok, nggak cukup dok 2 jam, ya sudah sebelum tidur. Gitu ya cara konsumsinya. Oke ya, terjadi. Terus healing krisisnya nggak apa-apa. Healing krisis yang penting dipantau dengan dokter. Nah healing krisis akan berkurang caranya. Yang pertama satu ya, harus banyak minum. Yang kedua, banyak istirahat. Yang ketiga, konsumsi nutrisi yang lain. Kalau misalnya dia dehidrasi, kekurangan elektrolit, ya tambah elektrolit. Ya kayak oralit dan sebagainya. Nah, kemudian atau nutrisi-nutrisi yang lainnya, misalnya kalsium dan lain sebagainya. Kan sakit pinggang, tulangnya keropos, ya jangan subarasi saja atau eksekusi saja. Ya tambah nutrisi lain, kalsium gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada gejala lebih berat, boleh konsumsi obat-obat. Misalnya contoh sakit kepala, boleh minum obat sakit kepala. Obat diare, boleh kasih obat anti diare yang ringan-ringan. Tapi kalau yang berat, segera bawa ke rumah sakit atau konsultasikan ke dokter. Jadi seperti itu ya, diterangkan yang baik supaya itu tadi, pasien saya tadi kan udah saya contohkan, setelah konsumsi malah jauh lebih enak karena paten fungsi dari eksekusi mengurangi efek samping dari kemoterapi, tetapi mengoptimalkan efek dari kemo, keberhasilan dari kemo. Salah satunya tadi menutrisi natural killer cell untuk imunoterapi.